Sejarah judi togel yang pernah dilegalkan Indonesia pada tahun 1960-an. Togel atau toto gelap adalah tindakan yang melanggar hukum. Siapa saja yang terbukti menjual togel biasanya akan diseret ke penjara untuk mendekam di sana. Togel dianggap sebagai salah satu judi yang meresahkan masyarakat sehingga harus dibasmi meski masyarakat tetap membeli dan menjualnya hingga sekarang. Jauh sebelum togel akhirnya dianggap melanggar hukum, jual beli undian ini justru dilegalkan. Bahkan, togel dikelola sendiri oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai usaha untuk membantu pembangunan. Berikut sejarah lengkap togel yang membuat banyak orang jadi ketagihan. Togel sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial. Selama ini kita menganggap kalau togel ada pada era Presiden Soeharto memerintah, padahal jenis judi yang melibatkan 4 digit angka ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Kala itu, pusat perjudian untuk lotre toto mulai dibangun di kawasan ramai seperti Batavia yang menjadi pusat pemerintahan dan juga perdagangan. Lotre toto ini cukup laris di masa kolonial. Bahkan banyak juga penduduk lokal yang ikut andil dalam perjudiannya ini. Berhentinya lotre toto di Indonesia terjadi saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Presiden Soekarno yang kala itu menjadi presiden menganggap kalau praktik ini sangat meresahkan dan tidak sesuai dengan ideologi bangsa. Kemunculan totoan gelap di Indonesia sebelum bernama totoan gelap atau togel, jenis judi ini dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Misal pada tahun 1968, pemerintah daerah Surabaya menjual loto yang merupakan singkatan dari lotre totalisator. Lotre ini diadakan untuk menghimpun dana Pekan Olahraga Nasional alias PON yang diadakan pada tahun 1969. Tidak begitu lama dengan loto muncul juga KSOB, kupon sumbangan olahraga berhadiah, dan Nalo, National Lottery. Pemerintah pusat yang kala itu dipimpin oleh Presiden Soeharto juga mengadakan program lagi bernama SDSB atau Sumbangan Dana Sosial Berhadiah. Dengan program ini masyarakat bisa membeli kartu yang kelak akan diundi dan menghasilkan hadiah yang banyak. Proyek lotre yang diadakan oleh pemerintah Indonesia merupakan proyek tiru-tiru. Indonesia meniru Inggris dan Singapura yang berhasil melakukannya. Negeri itu jadi memiliki suntikan dana segar yang banyak. Melihat peluang bisa menciptakan hal serupa, Indonesia melakukannya dengan SDSB meski akhirnya mandek dan dilarang untuk diteruskan. Yang menyebabkan proyek ini tidak bisa berjalan dengan lancar adalah adanya kemacetan dana. Pengelola proyek ini tidak menjalankan perannya dengan baik. Dana dari SDSB yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat justru berakhir dengan penggelapan. Dengan dana terkumpul hingga 221 miliar rupiah pada masa itu merupakan jumlah yang sangat besar, namun pembangunan tidak pernah terjadi. Ada kemungkinan uang itu dikorupsi hingga tidak bisa dilanjutkan. MUI pun akhirnya menyatakan lotre dilarang dan tidak boleh dilakukan lagi. Di zaman modern seperti sekarang, totoan gelap tetap saja dilakukan tapi secara diam-diam. Biasanya setiap pengepul memiliki satu bandar yang digunakan untuk acuhan. Biasanya togel yang ada di Indonesia menggunakan bandar yang ada di Singapura. Jadi, jika di Singapura keluar 4 digit angka tertentu maka pembeli togel akan mendapatkan yang telah disepakati. Biasanya nominal yang diberikan beraneka ragam. Setiap Rp 1000,00 totoan yang berhasil menang, pembeli akan mendapatkan uang sekitar Rp 60.000,00 untuk 2 digit, Rp 200.000,00 untuk 3 digit dan Rp 2 juta,00 untuk 4 digit angka yang benar ditebak. Uang itu biasanya diberikan secara tunai kepada pembeli togel yang berhasil menebak angka yang akan keluar. Inilah sejarah togel yang ada di Indonesia. Meski di masa lalu pernah dilegalkan, togel dianggap ilegal sehingga siapa saja yang terbukti menjual bisa dikenai hukuman yang berlaku di Indonesia.